Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan kelompok kami, di mana yang berjudul penerapan metode interpolasi Lagrange pada kurs jual rupiah ke USD untuk melihat keefektifan interpolasi Lagrange dalam mengestimasi nilai pada suatu titik. Nah, untuk anggota dari kelompok kami yaitu ada 5 orang, di mana saya sendiri selaku moderator Junior Sibulo, kemudian ada saudara Afif Kurnia Ramadan, kemudian ada saudari Olivia Cantika, kemudian ada saudari Hilmia, dan saudari Della Ovitasari. Untuk sub-sub pembahasan di sini ada 3. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, hasil dan pembahasan, dan bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh saudari Della Ovitasari. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan 1.1 yaitu interpolasi. Interpolasi merupakan upaya pendefinisian suatu fungsi analitik yang tidak diketahui atau mengetahui fungsi yang rumit yang tidak mungkin diperoleh oleh persamaan analitiknya. Terdapat beberapa macam metode interpolasi, yaitu interpolasi linier, kuadrat, Newton, dan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange ke N merupakan membutuhkan N plus 1 titik dengan ditulis sebagai Pn dikali X sama dengan sigma dari LIX dikali FXI dari I sama dengan 0 sampai N sama dengan LIX dikali YI dari I sama dengan 0 sampai N. Dengan nilai LIX-nya sama dengan Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ dari J sama dengan 0 dan J tidak sama dengan I sampai ke N. Yang dimana nilai yang berjalan adalah nilai J, jadi X dikurang X0 dibagi X dikurang X0, X dikurang X1 dibagi XI dikurang X1, karena nilai si J-nya berjalan berarti dari 0 sampai 1 sampai X dikurang X0, X dikurang X1, XN dibagi XI dikurang XN. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Hilmia. Oke, selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Jenis-jenis nilai tukar rupiah menurut Sadono Sukirno, tahun 2011, jenis nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama yaitu kurs jual, merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. Yang kedua yaitu ada kurs tengah, merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu. Yang ketiga ada kurs beli, merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada kurs rata, merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank note, dan traveler check. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Olivia Cantika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang di bab 2 hasil dan pembahasan. Nah, pada penerapan ini kami menggunakan data kurs jual rupiah ke USD yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia, di mana data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini kami mengambil rentang waktu dari tahun 2013 sampai 2022. Di sini udah tertera pada tabel ini USD 1 dan rupiahnya segini. Didapatkan dari Bank Indonesia, website Bank Indonesia. Selanjutnya di sini kami
ingin mengetahui kan seberapa efektif metode interpolasi Lagrange ini untuk mengestimasi nilai pada suatu titik yang belum diketahui. Sehingga pada metode yang kami gunakan ini adalah interpolasi Lagrange yang berderajat 3. Nah, di sini tadi kami menggunakan rentang waktu di 2013 sampai 2022. Jadi rentang waktu antar per 3 tahun dari 2013 sampai 2022. Jadi di sini titik yang kami estimasi itu adalah tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2021. Karena titik-titik yang hilang pada tahun ini di tabel 2. Nah, di sini kami ingin mengujikan keefektifan dari metode tersebut. Nah, kan nilai pada beberapa titik yang dihilangkan itu akan nantinya dibandingkan dengan nilai dari data yang sebenarnya dengan nilai numeriknya. Sehingga data yang diperlukan untuk metode interpolasi Lagrange derajat 3 ini adalah sebanyak N+1, yaitu 4 titik. Maka data yang digunakan perhitungan numeriknya itu dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afif penerapan menggunakan software MATLAB untuk estimasi interpolasi Lagrange. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami menyelesaikan masalah interpolasi Lagrange ini dengan menggunakan bantuan software MATLAB. Dengan sintaks yang kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu di-clear dulu datanya, lalu ditunjukkan data yang akan kita gunakan, yaitu pada tahun 2013, $1 itu bernilai 12.128 dan seterusnya. Maka di sini untuk nilai X, di mana X1 sama dengan 2013, untuk tahunnya dijadikan nilai XI, terus X2-nya 2016, X3 2019, lalu X4-nya 2022. Dengan Y-nya YJ, berarti Y1-nya yang berpasangan dengan XI, yaitu Y1-nya 12.128 dan seterusnya. Lalu tahun ini input di mana tahun yang ingin kita ketahui kurs jualnya. Lalu dengan N sama dengan length X, yaitu panjang matriks X. Untuk hasil awalnya yaitu 0, lalu kita pakai sintaks for, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Di saat I berjalan dari 1 sampai N, L sama dengan 1. Lalu di saat I berjalan itu, kita juga menjalankan nilai J untuk nilai J berjalan dari 1 sampai N. Pada saat I dan J berjalan, di saat J tidak sama dengan I, maka berlaku nilai L yang baru, di mana L sama dengan L yang awal, yaitu L sama dengan 1, dikali dengan tahun yang ingin kita ketahui, dikurang XJ, tutup kurung dibagi dengan XI dikurang XJ, sebagaimana rumus LIX yang teman saya jelaskan sebelumnya. Lalu setelah kita jalankan ini akan diperoleh yaitu begini. Misal kita ingin mencari pada tahun 2014, maka nilai estimasi kurs jual rupiah ke USD-nya akan diperoleh yaitu 12.760. Di saat 2015 diperoleh 13.147, di saat 2017 13.503. Begitu juga pada titik-titik yang ingin kita cari yang lainnya, yaitu 2018, 2020, dan 2021. Sehingga nilai pada perhitungan pada MATLAB tadi kita bandingkan dengan data asli yang diperoleh dari Bank Indonesia, yang dimana pada tahun 2014 nilai asli pada Bank Indonesia-nya 12.378, dan nilai numerik yang kita peroleh dari hasil perhitungan MATLAB tadi yaitu 12.000 segini, dengan errornya yaitu nilai asli dikurang nilai eksak dibagi dengan nilai eksak. Lalu sehingga rata-rata errornya itu akan kita jumlahkan terus dibagi 6, karena ada 6 titik yang kita cari, di mana rata-rata errornya ada 3%. Untuk kesimpulannya saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk kesimpulan yang kami dapat, yaitu metode interpolasi Lagrange ini dapat memberikan hasil yang presisi dalam mengestimasi nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Ini memungkinkan untuk mendapatkan perkiraan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Dapat juga digunakan untuk data dengan jumlah titik yang berbeda-beda dan dapat diaplikasikan pada berbagai jenis fungsi matematis serta dapat memberikan hasil yang baik
jika titik-titik data yang diberikan cukup padat dan berdistribusi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya metode interpolasi Lagrange ini dalam menentukan nilai pada sebuah titik yang ingin diketahui itu sangat efektif dan tingkat kesalahannya itu sebesar 3%. Oke, terima kasih. Kami tutup presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.